Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Multi Armaina dengan NIM 20231065 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan di bawah bimbingan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis video yang berkaitan dengan administrasi kurikulum. Nah, mungkin kata kurikulum sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman karena istilah kurikulum ini kita sudah sering mendengarnya. Nah, secara istilah kurikulum ini berasal dari bahasa Latin yaitu curricula yang artinya berlari. Sedangkan secara terminologi, yaitu berarti rancangan program pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian pengalaman belajar. Nah, kurikulum ini juga diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Nah, dalam arti sempit, kurikulum adalah sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran. Sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini beberapa ahli berpendapat tentang mengenai pengertian kurikulum. Yang pertama yaitu Rusman mengartikan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menurut S. Nasution, kurikulum adalah sesuatu yang digunakan sebagai pegangan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum sekolah, adalah suatu konten dan proses formal maupun non-formal di mana pembelajaran sekolah memperoleh pengetahuan dan pemahaman, perkembangan skill, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut tentang definisi kurikulum, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Sedangkan administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar, mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum. Nah, proses administrasi kurikulum ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat yaitu evaluasi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa peserta didik tersebut. Tujuan perencanaan kurikulum ini dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan gaya belajar siswa. Beberapa keputusan tersebut harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan kriteria. Merencanakan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan kurikulum karena pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa daripada kurikulum itu sendiri. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah suatu usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat
dikelompokkan menjadi 9. Yang pertama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, yang kedua kegiatan yang berhubungan dengan tugas baru, yang ketiga kegiatan yang berhubungan dengan murid, yang keempat kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, yang kelima kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan yang keenam yaitu kegiatan pelaksanaan evaluasi, ketujuh kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, 8 kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan, dan yang terakhir yaitu kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas guru. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum ini juga dibagi menjadi 2 tingkatan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan, yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat, dan membuat statistik serta menyusun laporan. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur sesuai dengan administrasi untuk menjamin secara kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Pembagian tugas tersebut meliputi 3 jenis kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembagian tugas mengajar, pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan pembagian tugas bimbingan belajar. Nah, walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan kurikulum, serta diadakannya perbedaan dalam tingkat pelaksanaan administrasi yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas, namun antar kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan proses administrasi kurikulum. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan diidentik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administrator untuk memastikan bahwa apa yang telah dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sesuai dengan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari pengawasan itu sendiri yaitu yang pertama, mempertebal rasa dan tanggung jawab pejabat yang telah diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Dan yang keempat yaitu untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kurikulum yang juga dirancang dari tahap perencanaan organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tahap evaluasi maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Nah, evaluasi ini terbagi menjadi 2. Pertama yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kedua yaitu evaluasi program pengajaran. Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu implementari. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum dalam pengembangan kurikulum yang dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksana kurikulum, maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran itu sangat lemah. Guru tidak terpacu dalam melakukan berbagai pembaharuan, mengajar dianggapnya sebagai pekerjaan yang profesional, tapi sebagai tugas rutin dan tugas keseharian.
Nah, yang kedua yaitu adapter, merupakan lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah guru yang diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developer, yaitu guru berperan sebagai pengembang kurikulum memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum, bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, tetapi guru juga dapat menentukan strategi yang cocok pada proses pembelajaran. Yang keempat yaitu researcher. Di sini, guru berperan sebagai peneliti yang dilaksanakan sebagai profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, menguji bahan-bahan kurikulum, dan menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai kurikulum. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang administrasi kurikulum. Saya, Multi Armainah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.